Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Minggu ini adalah hari Minggu Palma. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Willy CSSR. Intensi misa pada pagi hari ini mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria, mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui novena Bunda Penolong Abadi. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan seluruh alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari terkasih, inti perayaan hari ini adalah peringatan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Al-Masih, sebagai Raja dan Penebus kita. Dengan mengimani bahwa kerajaan Kristus akan menjadi nyata nanti di akhir zaman. Marilah kita mengungkapkan rasa hormat dan pujian dengan menyanyikan lagu. Persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Selamat pagi. 5 minggu telah kita lewati
Dari Rabu Abu kita memulai Red Agung. Ada begitu banyak hal yang kita sudah lakukan di tempat kita masing-masing, di dalam komunitas kita, untuk memaknai Red Agung ini dengan berbagai macam cara. Tentu pada minggu ini kita mengenalnya sebagai Pekan Suci, Holy Week, Semana Santa, adalah pengambilan kesimpulan. Kita masuk lebih dalam di dalam refleksi kita pada pekan ini. Kita masuk pada perayaan yang menjadi pusat dan puncak dan hidup Kristiani. Kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palma ini ada dua momen yang penting. Momen sukacita seperti yang kita buat sekarang ini, kita seperti para rasul, seperti umat yang berharap mereka menerima Yesus dengan penuh kegembiraan, harapan akan penyelamat yang datang. Tetapi momen berikut nanti di dalam gereja kita juga mendengarkan orang-orang yang berteriak Hosana Putra Daud, juga berteriak salibkanlah Dia. Momen penderitaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dua wajah Yesus yang kita saksikan pada perayaan hari ini. Kita tidak hanya mengenang peristiwa ini, tetapi juga kita mau menghadirkan kembali peristiwa Yesus dan kita mau mengalaminya secara pribadi. Dan karena itu, marilah kita terlibat secara penuh di dalam perayaan ini, memaknai pekan suci ini dengan sepenuh hati kita. Mari kita memberkati daun-daun palma kita ini. Marilah berdoa. Silakan mengangkat daun palma. Allah yang maha kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Daun palma akan diberkati dengan air suci.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku, salib Kristus pada hari ini, pada pekan-pekan ini, menjadi salah satu fokus intensif kita di dalam perenungan kita. Maka mari sambil kita berjalan dengan penuh sukacita, kita juga merefleksikan seperti apa Kristus berjalan bersama dengan kita, dan dia mau menanggung segalanya bersama dengan kita dan demi kita. Mari kita mempersiapkan hati dan kita memulai perarakan ini. Setelah anak-anak disusul oleh anggota KUR,
Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sungai dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sungai dan sorai,
Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh surga dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh surga dan sorai,
Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh suram dan sorai,
dan direndahkan sampai wafat disalib sebagai teladan kebenaran bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meladani semangat sengsara putramu dan pantas untuk bangkit bersamanya, sebab dia Tuhan dan pengacara kami yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami telah mendapati orang ini menghasut bangsa kami dan melarang mereka membayar pajak kepada kaisar. Dia pun menyebut dirinya Kristus dan Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Memang benar katamu itu." Berkatalah Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang banyak, "Saya tak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini." Tetapi mereka semakin mendesak. Dengan ajarannya, ia menghasut rakyat seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai di sini. Mendengar kata Galilea, Pilatus bertanya, apakah dia seorang Galilea? Dan setelah mengetahui bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Herodes, Pilatus mengirim dia kepada Herodes, yang ketika itu berada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes amat gembira karena sudah lama ingin melihatnya. Ia sudah mendengar sesuatu mujizat. Banyak pertanyaan diajukan kepada Yesus, tetapi Yesus tak menjawab sepatah kata pun. Para imam kepala dan ahli kitab hadir juga,
dan tetap hidupnya. Herodes menghina dan memainkan Yesus. Ia mengenakan pakaian putih kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Sejak hari itu, terjalinlah persahabatan antara Herodes dan Pilatus, sedangkan sebelumnya mereka bermusuhan. Setelah mengumpulkan imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, dan seluruh umat, Pilatus berkata kepada mereka, "Orang ini telah kamu harapkan kepadaku sebagai seorang penghasut rakyat. Aku telah memeriksa perkaranya di hadapan kamu, tetapi aku tak menemukan satu kesalahan pun yang kamu tuduhkan." Demikian pun Herodes, karena ia telah mengirimnya kembali kepadaku. Tak ada satu perbuatan pun yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu, sesudah digelar, dia akan melepaskan. menurut kebiasaan, pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan. Tetapi mereka semua berteriak, "Musnahkan orang ini dan lepaskanlah Barabas!" Adapun Barabas itu dipenjarakan karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan di dalam kota. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka dengan maksud melepaskan Yesus. Tetapi mereka semakin berteriak, "Salibkanlah! Salibkanlah dia!" Untuk ketiga kalinya, Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? Aku tak menemukan satu kesalahan pun padanya yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu, aku hendak menyerah dia dan kemudian melepaskannya. Namun mereka semakin keras berteriak, mendesak agar merunduk agar Yesus disalibkan. Dan ternyata suara mereka menang. Pilatus mengabulkan tuntutan mereka. Ia melepaskan Barabas yang dipenjarakan karena membunuh dan memberontak. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka. Mereka pun membawa Yesus keluar kota. Di tengah jalan mereka menahan seorang yang bernama Simon, orang Kirene, yang baru kembali dari ladang. Mereka meletakkan salib Yesus ke atas batunya dan menyuruh dia mengikuti Yesus. Amat banyak orang mengiringi Yesus, di antaranya sejumlah besar wanita yang menepuk-nepuk dada dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah wanita-wanita mandul yang tak pernah mengandung dan tak pernah pula menyusui anak. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Karena jika kayu itu diperlakukan demikian, apalagi kayu kering." Mereka juga membawa dua orang penjahat untuk disalibkan bersama dengan Yesus. Di dalam mereka ada tempat yang disebut tengkorak. Di sana mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Berkatalah Yesus, "Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan." Mereka pun membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang cubit. Orang banyak berdiri sambil menonton, tetapi pemuka-pemuka rakyat mengolok-olok Yesus dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya. Hendaklah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Kristus pilihan Allah. Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka mendekat dan meringat juga sambil berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri.
Di atas kepalanya tertulis dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari kedua penjahat yang bergantung di kayu salib bersama dengan Yesus mencerca dia sambil berkata, "Jika Engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita, tetapi orang ini tak bersalah sedikit jua pun." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaan-Mu." Yesus berkata kepadanya, Sungguh hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Sekitar jam 12 sampai jam 3 petang, jadilah gelap di seluruh muka bumi. Matahari menjadi suram dan tirai pemisah tercarik dua. Yesus pun berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Setelah berkata demikian, Yesus wafat. Mari kita berdoa. Kita berdiri. Ketika kepala pasukan menyaksikan kejadian itu, ia memuliakan Allah dan berkata, Sungguh, orang ini seorang suci. semua orang yang telah berhimpun untuk melihat segala kejadian itu kembali ke rumah masing-masing sambil menepuk-nepuk dada. Sahabat kenalan Yesus berdiri melihat dari jauh. Di antara mereka juga wanita-wanita yang mengikutinya dari Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Saya rasa banyak dari kita pernah mengalami, kita mendampingi orang yang kita kasihi, sahabat atau kenalan siapapun pada hari-hari terakhir hidup mereka. Dan melihat mereka makin lama makin lemah, diam, lalu perlahan-lahan mereka pergi dan meninggalkan kita. Tentu itu saat yang berat buat orang yang kita dampingi, tetapi juga saat yang berat untuk kita yang mendampingi. Namun setelah mereka pergi, pelan-pelan juga kita menyadari ternyata waktu bersama mereka di akhir-akhir itu bukan waktu yang sia-sia. Itu juga waktu yang
berharga, waktu yang juga penuh makna, dan waktu yang mungkin menjadi kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Kita boleh melupakan banyak hal, tetapi momen-momen terakhir hidup seseorang itu akan selalu menjadi momen berharga dan juga membuat kita berefleksi. Tidak hanya memandang hidup dia, tetapi juga kita memandang hidup kita. Dan saya rasa demikian juga dengan yang terjadi pada Yesus. Para murid pada awalnya juga tidak paham kenapa Yesus harus menderita. Bahkan mengapa Yesus harus wafat. Semua bingung, semua takut. Dalam drama musikal kemarin itu diceritakan atau dibuat adegan setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa, para murid itu turun lewat sini, itu jalan. Tetapi kalau kita mencermati betul kitab suci, mereka tidak pernah jalan. Itu mereka sungguh-sungguh lari, sungguh-sungguh takut. Bahkan di dalam Injil Markus dikatakan, Markus tidak menceritakan tentang dirinya bahwa dia lari dalam keadaan mungkin, dalam keadaan terancam. Kalau sudah lari seperti itu, Bapak Ibu, itu benar-benar takut ya, sampai lupa diri kan. Dan dalam keadaan takut yang demikian, kemudian beberapa hari mereka mengalami Yesus yang bangkit. Para murid kemudian sadar, ternyata salib itu bukan akhir. Salib menjadi awal dari keselamatan. Yang awalnya kelihatan menyedihkan, ternyata membawa harapan. Ternyata Yesus yang mereka kenal, Yesus yang berdoa, Yesus yang penuh kasih, itu hidup. Fisiknya boleh hilang, tetapi Yesus yang berdoa, pengalaman Yesus yang mengasihi, itu menguatkan. Yesus walaupun sedang menderita, dia tetap berdoa untuk Petrus. Walaupun digantung di salib, dia juga tetap mendoakan musuh-musuhnya. Pada pencuri yang bertobat, Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Pada Petrus yang menyangkal, Yesus mengatakan dengan luas. Prajurit yang menangkap, yang menyakitinya, telinganya sudah dipotong oleh Petrus. Yesus masih mengambil dia dan mengembalikan telinganya. Saudara-saudara, itulah Yesus sekali lagi yang selalu berdoa, yang selalu membangun hubungan dengan Bapaknya. Itu juga Yesus yang penuh kasih, bahkan di saat yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Kabar baiknya bahwa Yesus masih hidup, dia bangkit, dan bahkan dia mengatakan setelah bangkit, aku menyertai kamu sampai akhir zaman dalam segala suka dan duka kita. Saudara-saudara, organisasi peristiwa Yesus, sengsara, wafat dan kebangkitan, itu selalu istilah disebut itu peristiwa Yesus di Pekan Suci. Itu yang kita renungkan
Itu yang kita mau refleksikan secara lebih mendalam. Hari ini kita membawa simbol daun palma. Mungkin kita tidak terlalu ragu. Pada hari Kamis nanti kita akan datang dan berjaga bersama dengan Yesus dalam kuburan. Kita mau berdoa bersama, juga mengenang kembali peristiwa Ekaristi. Pada hari Jumat saya, Romo Rubi dan tim liturgi mengusulkan supaya kita bawa salib yang tanpa korpus. Ada yang bertanya ke saya, kalau tanya satu kali baik, tanya dua kali baik, tanya tiga kali baik, tapi kalau tanyanya berkali-kali, salib Romo yang tanpa korpus nanti itu kalau sudah dibawa ditaruh di mana? Penjelasan begitu banyak yang dikasihkan, baik dalam gambar maupun juga dalam catatan keterangan. Pertama-tama saya katakan, Anda boleh memutuskan membawa salib atau tidak, bawa atau tidak. Saya hanya mengusul buat keputusan. Buat keputusan. Ada yang tanya, Romo, kalau kita sudah bawa kita taruh di mana? Dengan sedikit berguyon dan agak kesal juga saya jawab. Jawabnya saya sudah berkali-kali kita di WA macam-macam, saya itu taruh di WC. Kalau tidak, gigit aja sepanjang jalan pulang dari gereja taruh di mulut. Bapak Ibu saya punya pertanyaan. Kalau bawa dalam palma, udah. Saya harap Bapak Ibu tidak taruh di tas nanti kalau pulang dari gereja. Apalagi kalau naik angkot. Tapi kalau bawa salib, saya harap Bapak Ibu tidak meletakkan salib di dalam tasnya. Itu yang belum punya korpus. Apalagi kalau dia punya korpus. Saya melihat orang Katolik memperhatikan juga kalau pergi ke tempat makan ya, karena ada saya juga melihat ada yang begitu malu membuat tanda salib, simbol yang paling membanggakan kita. Mungkin ada yang begitu malu ya, saya buat tanda salib bukan hanya begini, tapi mungkin begini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu malunya, ini. Itu baru simbol yang dibawa. Itu baru simbol. Hidupmu sendiri dengan segala perjuangan, dengan keadilan yang mungkin kita juga keluhkan. Mau tidak kita? Mau berkorban? Mau tunjukkan tidak? Mau stand up tidak? Bisa saja kita berkuar-kuar di Facebook kan, bisa berkuar-kuar di Instagram, di media sosial apapun. Tapi begitu face to face, apa yang kita tahu dulu? Siapa yang baik apa dulu? Itu yang Yesus tantang di pekan suci ini. Pekan suci ini kita ditantang. Yesus sudah selesai peristiwanya. Yesus sudah melakukan semua. Pertanyaan Yesus, kenapa kau bawa salib? Dia memang mengatakan begitu, ikut saja katanya. Tetapi ketika kita sudah ikut, dia tanya, kenapa kau mau ikut? Pekan suci adalah momen yang penting buat kita. Makanya disebut pekan suci. Ambillah waktu di pekan suci ini untuk merenungkan peristiwa Yesus. Ambil waktu bersama dengan keluarga untuk berdoa secara lebih intensif.
berbanggalah membawa salib. Bukan hanya dalam bentuk simbol. Korpusnya bukan hanya korpus Yesus. Di salibmu masing-masing lihat diri sendiri. Mau tidak merendahkan anak, mau tidak mencampur. Anakmu di rumah, suami, istri, teman-teman, atau siapapun, bukan hanya orang Katolik. Kadang-kadang kita tergoda untuk eksklusif. Salib itu juga simbol inklusif. Siapapun bisa mengalami itu. Saudara-saudara, saya hanya mau mengatakan selamat memasuki pekan suci. Ambillah waktu untuk berdoa bersama. Ambillah waktu untuk memaknai salib. Ambillah waktu untuk memilah dalam hal apa saya mau bangkit sebagai pribadi, sebagai komunitas, dan sebagai warga negara. Ingat, 100% Katolik, 100% Indonesia. Proud to be Indonesian, proud to be Katolik. Bangga menjadi Indonesia, orang Indonesia, dan bangga menjadi Katolik, orang Indonesia yang Katolik. Amin. Mari kita berdiri. Aku percaya akan Allah, penciptaan dan bumi. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Allah. Bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, curahkanlah semangat Yesus agar kami dapat saling membantu dalam memangku salib kami sehari-hari mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk mereka yang merayakan ulang tahun dan bersyukur, khusus untuk saudara Deden Damani yang merayakan ulang tahunnya, juga untuk Rika Armando Damani yang diwisuda. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami kau lindungi dan kau berkati dengan kesehatan dan senantiasa percaya kepadamu untuk memberi diri demi keselamatan mereka dan keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kita berdoa
agar kami boleh melewati hari-hari retret agung ini dengan penuh syukur dan refleksi bahwa Engkau adalah Allah yang beserta kami dari awal hingga akhir. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai penangan badanku." Marilah wartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak dan Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius,
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman, dan terimalah mereka dalam cahaya kerajaan. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Alfonsus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami terus memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penanggalan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara, kembalilah kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita.
Saudara kita yang diundang ke perjamuannya, dan saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi sabda saja maka saya Guru Kristus yang tersambut membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Maria bertuah. Ya Allah kami yang telah dikuasai oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu, semoga kami berkat anugerah-Mu, Engkau menuntun kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitan yang membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Demi Kristus Tuhan dan Penerus kami. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Ibadat jalan salib di gereja pada hari Jumat tanggal 18 April dilaksanakan jam 9 pagi di gereja dan kapel Valentino. Setelah jalan salib tidak ada perayaan Ekaristi. Perayaan Kamis Putih di gereja dilaksanakan jam 16.30 dan jam setengah 9 malam di kapel. Di kapel perayaan dimulai jam 17.30. Perayaan Jumat Agung di gereja dilaksanakan jam 3 sore dan jam 7 malam. Di kapel perayaan dimulai jam 3 sore. Perayaan Malam Paskah di gereja dilaksanakan jam 16.30 dan jam 20.30 malam. Di kapel perayaan dimulai jam 17.30. Area parkir utama untuk umat yang misa di gereja adalah halaman sekolah Slamet Riyadi. Jika area parkir sudah penuh, maka akan diarahkan ke lapangan hitam Densipur 3. Saat memasuki pos Densipur 3, harap membuka kaca mobil dan menyalakan lampu dalam. Mohon menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan di area parkir. Saat parkir mobil harus dalam posisi persneling netral dan tidak direm tangan, sedangkan motor tidak dikunci stang. Mohon untuk selalu mengikuti arahan petugas parkir di lapangan. Karena keterbatasan area parkir, umat diharapkan memaksimalkan kendaraan dengan berangkat bersama keluarga atau teman terdekat, atau menggunakan kendaraan umum dan kendaraan online. Titik penurunan dan penjemputan kendaraan umum atau kendaraan online adalah di depan area Indomaret Pendidikan 3. Bagi umat yang bisa di kapel Valentino, pintu masuk melalui gerbang samping Saung Ridwana, tidak melalui pos penjagaan prokos. Umat diharapkan datang lebih awal dan tidak terlambat. Tidak diperkenankan menyiapkan tempat untuk keluarga atau teman yang belum datang. Akan diadakan pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area gereja. Umat diimbau tidak membawa tas besar, barang berlebih, atau benda yang mencurigakan. Harap mengikuti arahan dari petugas keamanan atau panitia Paskah demi kelancaran dan ketertiban misa. Selama 3 hari suci setelah misa yang pertama, umat diharapkan segera meninggalkan area gereja agar tidak mengganggu persiapan misa berikutnya. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman kedua, Alexius Raharja dari Paroki UBHP Santo Lukas dengan Faustina Elizabeth Santoso dari Paroki Taman Galaksi Santo Bartolomeus. Umat yang mengetahui halaman perkawinan ini wajib memberitahu pastor paroki. Hasil kolektor minggu lalu sebagai berikut. Kolektor pertama terkumpul Rp27.397.000. Kolektor kedua terkumpul Rp18.723.500. Hasil celengan dirasa anak terkumpul Rp898.000. Kepada seluruh umat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian pengumuman, terima kasih. Saya bersih kepada Ibu Benzil tadi ketika berkat anak-anak, saya bilang ini telah lengan yang menyenangkan hati. Karena itu Bapak Ibu, jaga mereka baik-baik. Kalau
kalau saya hitungkan jumlah mereka itu bisa-bisanya 21 gereja, karena badan mereka kecil dan mereka berkumpul seperti itu di situ. Kita memasuki pekan suci dan ada banyak tadi yang sudah kita dengarkan. Ketaatan kepada Allah itu yang mulai dari ketaatan pada hal-hal kecil yang kita sepakati bersama. Karena itu nanti hari kita benar-benar bekerja sama dengan petugas keamanan, dengan tertib dan juga yang mengharapkan kita supaya benar-benar kita merayakan ini dengan hati yang gembira. Terima kasih untuk kor paduan suara Sine Nomine, tepuk tangan mereka yang baik. Terima kasih untuk panitia seluruhnya yang bertugas hari ini dan tentu saja untuk Tabernakel lingkungan Santo Alfonsus, tepuk tangan untuk mereka. Halo anak-anak. Kita terima berkat sekarang ya. Kita berdiri. Tuhan bersamamu.